Ternyata 62% luas Indonesia terdiri dari laut dan perairan loh. Pantesan kalau punya julukan sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dengan luasnya perairan laut seperti itu, gak heran fams, kalau alam Indonesia sangat kaya akan biota laut terutama jenis ikan. Mulai dari ikan yang seukuran amuba sampai seukuran yang lebih besar dari manusia juga banyak tuh. Jangan salah, ikan yang jumbo-jumbo begini juga bisa dimakan loh fams. Udah kenal belum dengan ikan bergigi tajam ini? Yup, ikan barakuda. Ikan barakuda biasanya tinggal di dekat karang-karang laut. Kalau masih kecil-kecil, mereka akan hidup bergerombol. Tapi kalau udah besar, mereka jadi ikan yang penyendiri atau soliter. Bagi para penyuka olahraga selam, ikan bertubuh rampung mirip torpedo ini dikenal ganas. Kalau bertemu di kedalaman laut, sebaiknya segera menjauh deh. Ikan ini sifatnya teritorial atau sangat menjaga daerah kekuasaannya. Wah, sejenis preman laut ya. Disarankan untuk para penyelam, jangan pernah pakai barang bling-bling alias gemerlap saat menyelam. Soalnya ikan ini bakal menyerang kalau melihat benda yang mengkilap. Disangka ikan mangsanya gitu deh, fams. Fams, selain dikenal galak, ikan ini juga dikenal enak dimakan, fams. Dagingnya padat dan gurih. Walau sedikit amis, tapi tenang, ada solusinya. Kandungan asam askorbat yang ada pada jeruk nipis bakal menghempas aroma amis khas ikan. Nah, bumbu bernama kalio ini nih yang ngebedain sama bumbu ikan bakar lainnya. Bumbu yang berasal dari masyarakat Minang ini gak jauh-jauh dari cabai dan aneka rempah-rempah. Bener banget. Aroma rempah yang ada di bumbu ini juga berkhasiat untuk mengusir bau amis yang masih tersisa. Oh iya fams, gak semua ikan layak untuk dibakar loh. Selain ikan segar, ikan yang berdaging tebal lah yang boleh dibakar. Kalau dagingnya tipis jadi gampang hancur tuh. Setelah 20 menit dibakar, langsung sikat ya. Barakuda punya duri yang dikit banget. Makan jadi lebih nikmat tanpa mikir duri-duri yang mengganggu. Ada lagi nih fams, ikan enak satu lagi nih. Orang Cilacap menyebutnya ikan jahan dari tanah Ngapak, Cilacap. Ikan yang bentuknya kayak patin ini punya ukuran mulai dari 1 sampai 10 kg loh fams. Makanya penikmat kuliner memburu bagian kepalanya untuk bisa diseruput. Kalau di Cilacap sih sering jadi olahan berkecak. Sekilas, makanan tradisional ini mirip rica-rica karena mengandung kuah kental berwarna kuning kemerahan. Padahal, kalau ditelisik lebih lanjut, sajian khas Cilacap ini punya cita rasa dan keunikan tersendiri yang beda banget sama resep rica-rica pada umumnya. Oh iya, selain jadi campuran berkecak, biasanya bagian badan ikan dimanfaatkan masyarakat Cilacap sebagai bahan utama pembuatan ikan asin jambal roti. Kelasnya udah bukan untuk lokalan aja ya, tapi namanya udah tersohor sampai mancanegara. Fams, ikan jahan terkenal sama aromanya yang amis. Makanya ikan ini diolah dengan bumbu pedas untuk mengalihkan aroma khasnya. Selain itu, untuk mengurangi aroma amisnya, ikan jahan harus direbus dengan daun salam dan garam selama 45 menit. Buat yang masih asing sama kuliner yang satu ini, nama brekecek ini berasal dari kata brek yang artinya dijatuhkan. Kalau kata kecek sendiri berasal dari kata dikecek-kecek atau bumbunya dicampur. Fams, biar kuah berkecak yang dihasilkan nggak tercium langu, bumbu halus perlu digongso alias ditumis dengan minyak secukupnya. Cuma sampai bumbunya beraroma harum aja ya, nggak boleh sampai gosong. Setelah dicampur air dan mendidih, baru deh ikan jahannya direbus sampai teksturnya empuk. Kalau ngomongin ikan besar, yang satu ini nggak boleh ketinggalan nih fams. Orang Krui Lampung menyebutnya ikan tuhuk atau yang biasa dikenal dengan nama ikan marlin. Ikan ini memang tergolong mahal karena penangkapannya yang udah susah. Pakai banget pula lagi fams. Tapi masyarakat Krui, Kabupaten Lampung Barat lebih akrab sama ikan jenis ini daripada kambing fams. Buktinya sampai dibuat tugu tuh fams. Nah, yang bikin spesial, masyarakat pesisir Lampung menyulap ikan tuhuk jadi olahan yang beragam. Mulai dari steak yang biasa kayak gini, sate, sop, dan masih banyak lagi. Yang bikin ikan ini punya segudang olahan karena daging ikan marlin berbeda dengan daging ikan lainnya yang gampang hancur fams. Daging ikan marlin cenderung punya tekstur yang padat, layaknya daging ayam,
Makanya bisa ditusuk sana-sini jadi sate dan teksturnya nggak hancur. Ikan tuhuk juga bisa diolah jadi bakso loh, Fems. Salah satu olahan bakso ini cenderung lebih lezat dan berbeda dari bakso daging biasa. Bakso dari daging marlin ini punya tekstur yang kenyal dan lembut banget. Nah, bakso ikan tuhuk juga bisa jadi alternatif yang sehat untuk mereka yang menghindari daging merah, Fems. Wah, nutrisinya sabrek-abrek deh. Mulai dari kaya protein, omega 3, sampai mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Fems, ternyata kalau mau bikin bakso tuh harus pakai es, Fems. Yup, si dingin ini emang jadi salah satu kunci keberhasilan pembuatan bakso karena bisa bikin tekstur baksonya jadi lebih kenyal. Nah, kalau dagingnya diolah jadi adonan bakso, suhunya jadi hangat karena gesekan pada proses pengolahannya, Fems. Si es ini berfungsi untuk mengurangi suhu adonan tersebut, jadi teksturnya bisa jadi lebih kenyal dan elastis, Fems. Nah, penggunaan es ini juga membantu mencegah pertumbuhan bakteri pada daging yang mungkin terjadi kalau dagingnya terlalu lama terpapar suhu hangat, Fems. Karena tekstur adonannya yang lembek, adonan bakso yang sudah dibentuk harus buru-buru dimasukkan ke air hangat atau air panas biar segera memadat. Tapi cara kayak gini cuma cocok untuk pembuatan bakso yang terbuat dari daging sapi, ayam, ikan, atau bahan-bahan lain yang cepat matang. Kalau daging yang digunakan lebih lembek, perebusannya membutuhkan waktu lebih lama deh. Soalnya biar nggak gampang hancur tuh. Yaudah, kalau lagi ke Krui Lampung, jangan lupa borong yang banyak, dijamin ketagihan. Wuhui!